Indonesia sudah mendapatkan beberapa pemain naturalisasi keturunan Indonesia. Ini sangat membantu dalam kekuatan timnas Indonesia saat bertanding melawan tim negara kuat. Bagaimana silsilah pemain ini? Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru. Good save from Martin Paes. Skuad Indonesia mendapat pemain baru dari kiper FC Dallas, yaitu Martin Paes. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari Selasa 30 April tahun 2024 usai pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Martin Paes sebenarnya sudah masuk dalam program kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 2023 di bawah sorotan netizen. Namanya muncul bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun proses naturalisasi sempat tertunda karena adanya aturan FIFA tentang transfer konfederasi. Selain Paes, ada dua pemain naturalisasi lainnya yang akan menjadi warga negara Indonesia. Ia adalah Calvin Verdon dan Jens Revan. Keduanya tengah dalam proses naturalisasi, bahkan sudah berada di Jakarta pada hari Selasa 30 April tahun 2024. Belakangan ini, PSSI gencar melaksanakan pemain naturalisasi yang memiliki keturunan asli Indonesia. Beberapa nama depan yang ikut dalam program naturalisasi antara lain Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struweel, Shane Patinama, Mark Lord, Ivan Jenner, dan Justin Hubner. Program naturalisasi sengaja dipercepat untuk mempersiapkan tim Indonesia menghadapi beberapa ajang turnamen yang akan datang. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kali ini, Fakta Bola akan membahas tentang asal-muasal pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Simak ulasannya dalam video ini. Keturunan Indonesia, campuran berkebangsaan Belanda, Jawa, dan Maluku. Pemain Indonesia masih didominasi oleh keturunan Belanda. Negeri kincir angin menjadi negara yang paling banyak mendatangkan pemain naturalisasi hingga saat ini. Namun ada juga yang keturunan Inggris hingga Spanyol. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struweel, Jay Ezias, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Tentunya kedua negara tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang di masa lalu. Diketahui, pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia selama 3,5 abad. Maka tak heran jika mereka punya catatan di Indonesia. Sandy Walsh misalnya memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Kakeknya lahir di Surabaya dan neneknya di Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan Ivar Jenner memiliki darah Indonesia dari neneknya. Kemudian Justin Hubner memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Tom Haye juga memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, neneknya juga lahir di Indonesia, tepatnya di Kawangkoan Kerajaan Minahasa. Ragnar Oratmangun berasal dari Maluku. Kakek lahir di Ambon. Berikutnya adalah Jay Ezias, pemain berdarah Indonesia ini berasal dari ayah atau ibu kakeknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Seperti Jay Ezias, Nathan Chuaon dan Shane Patinama juga memiliki keturunan Indonesia dan kebetulan keduanya lahir di Semarang. Nathan berasal dari kakek atau ayah dari ibunya, sedangkan Shane berasal dari ayah yang juga berdarah Maluku. Orang tua Rafael Struweel sama-sama berdarah Indonesia. Ibu Rafael yaitu Soraya Noroli Sudito yang berasal dari Jawa dan Suriname. Sedangkan nenek atau ibu dari pihak ayah berasal dari Semarang.
Garis keturunan asal Indonesia berasal dari Inggris dan Spanyol. Bagaimana dengan Jordi Amat dan Elkan Bagot? Jordi berasal dari Indonesia dan Spanyol. Nenek Amat berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan Elkan Bagot mendapat paspor Indonesia tanpa naturalisasi. Baik berusia 21 tahun itu memutuskan menjadi warga negara Indonesia pada usia kurang dari 20 tahun. Elkan Bagot merupakan pemain campuran Indonesia dan Inggris. Ibunya berasal dari Indonesia dan ayahnya berasal dari Inggris. Elkan mirip dengan Irfan Bahdim yang memilih paspor warga negara Indonesia pada tahun 2010. Berstatus Bluffers yang artinya berdarah murni Belanda. Maarten Paes sebenarnya bukan orang Indonesia, tetapi mengapa seorang pemain bisa melalui proses naturalisasi? Setelah diteliti, Paes ternyata bisa menjadi warga negara Indonesia karena masih berstatus hukum dari neneknya. Bluffers adalah sebutan untuk pendatang asal Eropa yang lahir dan tinggal di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Kedua buyut Paes aslinya adalah orang Eropa, menikah dan tinggal di Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 1940, nenek Paes lahir di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dengan kata lain, Maarten Paes bukanlah seorang blasteran yang artinya asli Indonesia. Namun Paes harus memenuhi syarat sesuai aturan kewarganegaraan FIFA. Masih proses naturalisasi Calvin Verdong blasteran Aceh, Jens Reven Jogja. Nama Jens Reven menarik perhatian publik karena banyak yang ingin tahu tentang dirinya. Jens Reven lahir di Belanda pada 12 Oktober tahun 2005. Usianya 18 tahun dan memiliki tinggi badan 188 cm, lebih tinggi 1 cm dari striker timnas Indonesia Rafael Struijk. Silsilah Jens Reven berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Musim ini, penyerang berbakat tersebut bermain untuk tim U21 Dordrecht di Liga U21 Belanda dengan mencetak 6 gol dalam 19 penampilan. Sementara itu, Calvin Verdong telah memilih timnas Indonesia yang akan ia konfirmasikan setelah mendapat kewarganegaraan Indonesia. Darah Indonesia mengalir deras di tubuh Calvin Verdong. Ayahnya berasal dari Mulabot, Aceh. Kakek dan nenek dari pihak ayah juga lahir di kota Serambi, Mekah. Jalur istimewa. Berbeda dengan nama-nama yang disebutkan di atas, seorang pemain harus melalui proses naturalisasi melalui jalur khusus. Dia adalah Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini mendapatkan status warga negara Indonesia setelah lebih dari 5 tahun berkarir bermain di Indonesia. Pemain ini telah bekerja di Indonesia sejak tahun 2017 saat bermain untuk PSM Makassar. Proses naturalisasi Klok sebenarnya sudah berakhir sejak November tahun 2020 lalu, namun ia tak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 31 tahun itu tak bisa menunjukkan silsilah dari kakak atau neneknya. Mark Klok harus mematuhi aturan FIFA terkait masa tinggalnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Klok memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada November tahun 2020, sebulan sebelum Shin Tae-yong resmi melatih timnas Indonesia. Namun, ia cukup sering menerima panggilan dari pelatih di Korea Selatan itu. Itulah deretan silsilah pemain naturalisasi Indonesia yang saat ini penampilannya cukup gemilang. Meskipun bermain di luar negeri, pemain tersebut sangat berjiwa nasionalisme dalam memperkuat timnas Indonesia. Kira-kira siapa pemain favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.